Halo semuanya, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Nah, ini berkaitan dengan segitiga ya dan sudut. Nah, untuk kalkulus, fungsi trigonometri sering digunakan. Nah, untuk satuan yang digunakan, untuk satuan sudut, biasanya untuk di kalkulus itu kita menggunakan radian ya. Jadi bukan menggunakan satuan derajat. Oke. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, mari kita kenalan dengan satuan radian tersebut ya. Jadi misalkan saya punya suatu lingkaran ya. Saya punya suatu lingkaran. Nah, kemudian jari-jarinya R ya. Ini ada sumbu X dan sumbu Y misalkan. Nah, ketika panjang busur itu sama dengan panjang jari-jari lingkaran, ya ini R misalkan. Nah, maka inilah yang disebut sebagai satu radian ya. Jadi satu radian itu didefinisikan ketika panjang busur sama dengan jari-jari lingkaran ya. Nah, kalau kita lanjutkan, nah di sini sepanjang jari-jari lagi misalkan, oh di sini kita dapat satu radian lagi. Kemudian kita jalan lagi, oh di sini tepat satu radian lagi. Oke. Nah, ini sisanya seberapa radian? Yaitu sebesar 0,1415 dan seterusnya radian. Sekitar 0,14 radian ini sisanya. Nah, jadi untuk setengah lingkaran, oke, itu sama dengan 1, 2, 3. 3 radian ditambah 0,1415. Jadi 3,1415 dan seterusnya radian. Nah, ini konstanta ini ada suatu bilangan irasional yaitu disebut sebagai pi. Ya, ini besarnya pi radian. Sehingga untuk satu lingkaran penuh ini sama dengan 2 pi radian. Oke. Ya, jadi kita paham sekarang untuk satuan radian. Nah, untuk fungsi trigonometri ada daftar identitas yang penting yang mesti kita ketahui. Oke. Nah, yang pertama ada identitas apa saja? Yang pertama yang akan saya kenalkan yaitu identitas atau saya singkat dengan ID ya, identitas ganjil genap. Nah, seperti apa identitas ganjil genap? Yaitu sin min X itu akan sama saja dengan minus sin X. Oke. Nah, sin min X sama dengan minus sin X. Oke. Interpretasinya seperti apa? Interpretasinya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan X itu counterclockwise, jalannya dari sini kan? Sini ke sini ya. Oke. Jalannya ke sini. Nah, tapi kalau minus berarti kebalik jalannya ke sini ya. Jalannya ke kalau derajat itu kan dari sini ke sini kan? Nah, kalau minus berarti ke sini ya. Kalau sinus minus X, misalnya ini sudutnya adalah minus X. Ya, oke, saya ganti saja supaya tidak apa ya? Tidak ketukar ya dengan sumbu X. Ini saya ganti dengan alpha. Sinus minus alpha sama sinus alpha. Ini alpha ya. Sebesar minus alpha ke sini. Ya. Nah, ini minus alpha. Maka sinus itu ada sisi tegak bagi sisi miring. Oke. Sisi tegaknya kan Y ya. Y per R. Y-nya lihat. Di sini Y-nya adalah negatif. Berarti negatif bagi positif. Hasilnya negatif. Ya, negatif. Oke. Negatif. Nah, kemudian sebetulnya sinus minus alpha itu di sini. Nah, sama dengan minusnya dari sinus alpha. Kenapa sama dengan minusnya? Karena di sini Y-nya positif. Ini alpha ya. Oke, berarti untuk sinus alpha itu kan sinus alpha itu Y per R, di mana Y-nya positif. Sedangkan yang bawah negatif. Nah, supaya sama luas kiri sama dengan luas kanan, maka ini diberi minus ya. Minusnya sin alpha. Gampang ya. Kemudian selanjutnya untuk cosinus. Cosinus minus alpha itu sama dengan cosinus alpha. Ini tidak ada perubahan. Jadi tandanya tetap sama positif. Nah, interpretasinya gimana? Jadi seperti ini. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah,
Nah, saya misalkan minus alpha, berarti di sini kan. Nah, minus alpha di sini. Kemudian cos itu kan X per R ya. Cosinus Y per R. Berarti bagian sisi yang datar, horizontal bagi sisi miring. Berarti sisi ini ya, dibagi sisi miring. Oke. Bagi hasilnya positif kan, X-nya kan sumbu positif ya, positif hasilnya. Nah, oke. Nah, ini, nah sedangkan cos alpha itu kan di sini alpanya. Cosinus bagi sisi datar ini ya, sini sampai sini dibagi sisi miring R. Berarti apa? Tetap X per R, R-nya X-nya positif, berarti hasilnya positif juga, sama. Jadi 3 usah dikali minus di sini karena sudah sama. Oke. Selanjutnya yang sering digunakan itu tangan minus alpha. Nah, untuk tangan minus alpha itu sifatnya sama dengan sin. Ya, jadi minus tangan alpha. Tangan itu sisi tegak bagi sisi datar ya, vertikal bagi horizontal. Nah, interpretasinya seperti ini X, ini Y, minus alpha itu di sini. Nah, ini tangan berarti sumbu Y ini dibagi sumbu X. Ya, sumbu Y bagi sumbu X. Hasilnya Y-nya kan negatif nih. X-nya positif, negatif bagi positif, negatif. Nah, tangan alpha kan di sini. Nah, ini sudutnya. Nah, Y ini X. Nah, Y-nya lihat, Y per X kan, Y per X. Berarti Y-nya positif, bagi X yang positif, hasilnya positif. Nah, oke, sama-sama negatif sama positif. Supaya sama, maka ini dikali minus. Oke, gampang ya, paham? Jadi untuk yang pertama saya terangkan adalah identitas mengenai ganjil genap. Next, selanjutnya nomor 2. Identitas, apalagi identitas Pitagoras ya. Nah, untuk identitas Pitagoras kita berangkat dari lingkaran dulu ya. Ini sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Oke, nah ini saya punya lingkaran misalkan. Nah, ini jari-jarinya R. Nah, kemudian seperti ini segitiga ya, ini alpha. Oke. Nah, maka ini persamaannya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya bagi R kuadrat kedua ruas, maka X kuadrat per R kuadrat sama dengan plus ya, plus Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat bagi R kuadrat 1 ya. Nah, ini saya sederhanakan jadi X per R kuadrat plus Y per R kuadrat sama dengan 1. Nah, ini apa nih? X per R itu adalah cos ya. Kalau Y per R itu sin. Nah, sehingga ini sama dengan cos kuadrat alpha plus sin kuadrat alpha sama dengan 1. Nah, ini identitas Pitagoras. Yang biasa lagi selain ini ada lagi 1 plus tangan kuadrat alpha sama dengan apa? Sama dengan sekan kuadrat alpha. Lain lagi 1 plus kotangan kuadrat alpha sama dengan kosekan kuadrat alpha. Oke. Nah, ini untuk identitas Pitagoras. Kemudian apa lagi? Identitas sudut ganda. Oke, nah untuk sudut ganda itu kan sin 2 alpha sama dengan apa? Sama dengan 2 sin alpha cos alpha ya. Sudut ganda 2 kalinya. Kemudian untuk cos 2 alpha ini yang sering saja, tangan itu jarang sekali. Nah, cos 2 alpha itu kan cos kuadrat alpha minus sin kuadrat alpha. Nah, kita substitusikan nih. Sebenarnya persamaan ini kita substitusikan ke sini. Ya, substitusikan ke sini. Sedemikian rupa sehingga kita punya 2 persamaan lain. Oke. Entah itu kalian bisa substitusi cos kuadrat alfanya atau sin kuadrat alfanya. Nanti akan kita dapatkan 2 cos kuadrat alfa min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke. Oke, apalagi? Nah, yang keempat, ada namanya identitas kofungsi. Nah, identitas kofungsi. Kofungsi seperti apa? Nah, untuk kofungsi itu pertama, sinus alfa itu sama dengan cosinus pi per 2 minus alfa. Oke. Ya. Kemudian apalagi? Ada lagi cosinus alfa sama dengan sinus pi per 2 minus alfa. Kemudian apa lagi?
Tangen alpha sama dengan tangen pi per 2 minus alpha ya. Oke. Nah, baik, kita akan coba ya, kita akan coba selesaikan. Nah, untuk pemahaman ini, jadi satu contoh saja, sebenarnya masih banyak ya, untuk yang pi saja 180 derajat juga agak banyak ya. Saya kasih contoh untuk yang sin alpha, interpretasi secara geometris sama bagaimana. Nah, ini sebuah X, sebuah Y. Nah, baik, saya punya suatu sudut di sini, sudut alpha ya. Nah, untuk sin alpha, lihat sin itu kan Y dibagi R, oke? Sin. Nah, lihat, ini sudut apa nih sisanya nih? Ini pi per 2 min alpha ya. Pi per 2 min alpha. Nah, kalau saya tarik ke sini, itu kan seperti ini nih. Oke, ini pi per 2 min alpha. Ini adalah sepanjang ini Y ya, sama dengan ini kan panjangnya. Nah, ini sama dengan cosinus. Kalau cosinus, supaya kalian bisa lihat, itu seperti ini. Saya tegakkan seperti ini. Ya, ini pi per 2 min alpha. Jadi cosinus, ini kan Y kan, sepanjang Y kan, ini Y di sini ya. Tapi karena dia cosinus bagian ini, maka ini X per R. Oke, ya. Cosinus. Jadi sinus yang ini, sinusnya itu tegak bagi miring. Sama dengan cosinus sudut ini. Cosinus sudut ini kan? Ya, ini kan. Ini sebesar ini, Y juga sebesar sini sama. Oke, dibagi miring cosnya, cos ini kan, cos bagian pi per 2 min alpha kan ini dibagi ini. Oke, ya terbukti untuk identitas kofungsi. Baik, nomor 5. Setelah kita bahas tentang identitas kofungsi, satu lagi ada namanya identitas sudut paruh. Ya, kalau tadi sudut ganda, sekarang sudut paruh setengahnya, separuhnya ya. Jadi sinus alpha per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 min cos 2 alpha dibagi 2. Oke. Nah, kemudian ada juga yang cos alpha per 2 sama dengan plus minus akar 1 plus cos 2 alpha per 2. Nah, sebetulnya ini sama saja dengan sudut ganda ya. Cuma kita otak-atik saja seperti ini. Kita alpanya itu jadi 2 alpha coba. Jadi apa nih? Ini kalau 2 alpha bagi 2 kan sin alpha kan? Sin alpha kemudian jadi seperti ini. Jadi 1 min cos apa namanya? Oh, sorry, ini bukan 2 alpha ya. Ini alpha saja. Kan ini paruh ya. Oke, ini cos alpha. Nah, jadi karena ini 2 alpha, berarti ini 2 alpha. Oke, berarti ini cos alpha, kemudian plus minus akar 1 plus cos 2 alpha bagi 2. Nah, ini sebenarnya sama saja, tinggal substitusi si alfanya jadi 2 alpha. Oke, jadi untuk sudut paruh seperti ini. Nah, ini adalah identitas lain yang untuk yang biasa digunakan, identitas penjumlahan seperti ini. Kemudian identitas jumlahan dan hasil kali seperti ini. Nah, ini biasanya untuk soal-soal jarang sekali digunakan ya. Oke, karena memang ini kita butuh hafalan gitu ya, biasanya hafalan. Dan untuk hafalan jangan pusing-pusing, kalian bisa buat shortcut sendiri. Misalkan ada cos C, cosin, cos CS, SC, SS, minusnya di sin. Oke, kalian bisa buat shortcut sendiri sehingga bisa hafal ya, bisa tanpa kita mencontek atau melihat tulisan. Nah, ini tapi jarang sekali untuk di soal. Paling kalau ketika ujian itu sangat jarang sekali, paling muncul satu soal ya, tapi itu pun peluangnya kecil sekali. Oke ya, ini untuk identitas penjumlahan dan identitas jumlahan dan hasil kali. Baik, satu lagi yang akan saya jelaskan yaitu tentang periode ya, periode dan amplitude. Nah, ini sering sekali bisa digunakan untuk soal-soal ya, biasanya persamaannya adalah bentuknya C plus alpha sin A sin A dikali T plus B. Oke. Atau bisa dalam bentuk cos juga ya,
C plus A cos A kali T plus B. Oke. Nah, saya akan tanyakan satu per satu untuk variabel ini. Oke. Nah, untuk periode itu rumusnya adalah 2pi dibagi A ya. 2pi dibagi A. Jadi misalkan ada suatu persamaan, intinya sin 2T, berarti periodenya tinggal 2pi bagi A-nya kan 2, bagi 2 9 pi. Nah, ini seperti ini interpretasinya. Kalau misalnya sin, nah ini 2pi, berarti periodenya berapa? Oke, berarti periodenya berapa nih? Ya udah, ini A berapa nih? Berarti di sini A-nya sama dengan 1 ya. A-nya 1 bagi 2pi bagi 1 berarti 2pi, periodenya 2pi. Oke. Ini A itu adalah banyaknya panjang gelombang yang terbentuk sampai dengan 2pi, 0 sampai 2pi. Oke. Kalau misalnya seperti ini, seret. Nah, ini 2pi. Ini kan ada 2 ya. A-nya tuh 1 2, berarti 2A. Bukan 2A. A-nya sama dengan 2. Oke. Nah, kalau A-nya sama dengan 2, jadi tinggal periodenya apa? 2pi dibagi 2. Berarti pi ya. Berarti ini periodenya adalah pi ya. Kalau ini 2pi periodenya, kalau ini periodenya pi ya. Tinggal 2pi bagi 2. Kemudian apa lagi? Ada namanya amplitude. Amplitudo ya. Amplitude itu ini. Oke. Nah, ini. Kalau tadi berperan periode itu ini penghitungnya. Amplitude itu ini. Amplitude adalah nilai maksimum atau minimum. Misalkan sin ya, sini 1, ini min 1, maka amplitudenya 1. Misalkan cosinus bentuk cos ya. Nah, itu. Nah, ini misalkan 2 ini min 2, berarti amplitudenya 2. Seperti itu ya untuk amplitude. Kemudian jadi amplitude langsung nilai A-nya ya. Kita bagi hitung lagi. Terus ada namanya fase. Oke, fase. Itu B, langsung saja fase itu B-nya. Oke, kalau dibuat dalam bentuk ini, sudah dalam bentuk ini, fasenya langsung B. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ada sin 2T plus 4 plus 4 misalkan ya, berarti kan sin 2T plus 2 kan. Nah, ini fase. Oke, fasenya. Oke, ini contoh ya, contoh. Oke, fase bebas adalah pergeseran ya, pergeseran kiri kanan. Oke, jadi misalkan saya punya bentuk sin kan normalnya begini ya, mepet ke 0. Kemudian saya geser sejauh B ke kanan. Nah, oke, ini berarti bentuknya adalah ini T minus B ya, minus B seperti ini kalau ke kanan. Oke, tapi kalau ke kiri, misalkan seperti ini, si sin ini saya geser seperti ini. Berarti kan ini geser segini ya, geser segini sejauh B, maka pastinya itu kan T plus B, ini plus B, bentuknya plus B di sininya ya, di sini. Oke. Kemudian ada C ya. Oke, nilai C. Ini translasi naik turun. Oke, translasi naik turun, ini C ya, nilai C ini. Oke, ini sudah saya jelaskan semuanya. Nilai C ini translasi naik turun, misalkan sinus kan begini, misalkan sin. Oke, kemudian misalkan ini naik sejauh berapa? Misalnya 1 ya, misalnya sejauh 1 ini naik. Ini C-nya plus ya. Tapi kalau turun, C-nya min. Oke. Sinus yang seperti ini awalnya jadi turun seperti ini, berarti dia ada penurunan sebesar C ya, minus. Oke, baik, sekian yang saya jelaskan untuk fungsi trigonometri. Ini adalah materi terakhir untuk pengantar kalkulus. Oke, semoga bermanfaat.